Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali di YouTube Revival Fire City News from the Future, di mana hari ini kita akan membahas tema yang sangat hangat, yaitu Russia and End Time Prophesies. Kita akan mendengarkan tentang Rusia dan nubuatan akhir zaman. Are you ready for closing the book of Acts? Apakah kalian siap untuk menutup kitab para rasul? Saudara, kita kalau Bapak Ibu perhatikan, kitab kisah para rasul itu tidak ada bab penutupnya loh saudara. Karena apa? Karena engkau dan saya, kita semua, kita yang akan menutup kisah daripada kisah para rasul yang ada di perjanjian baru. Amin saudara, ini waktunya kita sedang mengalami revival yang luar biasa terjadi atas hidup kita, keluarga, gereja, kota, dan bahkan bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Baik, kita bahas saudara, kita bahas Rusia di Alkitab. 2500 tahun yang lalu Alkitab telah memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan tentang Rusia, dan itu ada di kitab Yehezkiel. Ya, Yehezkiel itu sebenarnya mengandung nubuatan mengenai Rusia. Jika kita membaca kitab Yehezkiel 38, maka kita akan menemukan daftar bangsa-bangsa yang akan menyerang Israel. Mungkin tidak ada kata Rusia secara terang-terangan, tapi jika Anda membaca ayat 2, kayaknya kita buka ya saudara. Kita buka bersama-sama supaya Bapak Ibu bisa memahami dengan jelas. Kita buka Yehezkiel ya ayat 2. Yehezkiel 38 ayat 2. Ya saudara. Kita buka bersama-sama, apakah sudah mendapatkannya? Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Meseh dan Tubal, dan berbuatlah melawan dia. Kalau dalam bahasa King James Version ya, Son of Man set the face against Gog and land Magog, the chief prince of Meseh and Tubal, and prophesy against him. Apa sih maksudnya saudara dari kitab ini? Mungkin gak ada kata Rusia secara terang-terangan, gak ada kata Rusia secara jelas tertulis. Tapi kalau kalian membaca ayat 2 yang tadi ya kita udah baca, kita menemukan kata Rush. Kalau dalam terjemahan aslinya Rush, di mana itu singkatan dari Russia. Terjemahan aslinya saudara. Di mana bukan hanya itu, Rush juga, R-U-S-H, Rush itu digambarkan sebagai negara dengan wilayah di utara Israel. Dan bukan hanya Yehezkiel saudara yang menuliskan tentang agresi ke Israel dari negeri utara Tetai. Di Daniel 11 juga menuliskan bahwa Raja Utara akan menjadi pimpinan aliansi penyerangan ke bangsa Israel. Rusia itu negara yang di utara. Berbicara Raja Utara. Jadi sebenarnya nubuatan kalau kita lihat di akhir zaman, akhirnya Rusia itu yang dia akan menyerang negara Israel. Tapi hari ini tuh belum terjadi, dan kita terus berdoa untuk hal ini saudara. Kita mau batalkan apapun yang prematur, apapun yang bukan daripada Tuhan. Lalu kayak tadi Gog dan Magog seperti yang tadi. Apa saja bangsa yang akan bersama dengan Rusia? Ini prophetic research-nya saudara. Gog dari kata Magog, salah satu cucu dari Noah, di mana Jeremiah Study Bible menjelaskan bahwa di dunia modern keturunan Gog adalah bangsa-bangsa yang berakhiran dengan huruf S-T-A-N. Seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan. Itu ya. Gog dari kata Magog. Meseh dan Tubal adalah cucu Nabi Nuh, di mana keturunan mereka membuat nama mereka menjadi nama kota, dan salah satu ahli sejarah Alkitab Scofield mengatakan bahwa sekarang Meseh, bacanya Meseh, menjadi Moskow dan Tubal menjadi Tobolos. Ya, Bapak Ibu, Moskow dan Tobolos. Persia yang kita tahu sekarang sudah menjadi Iran. Nah, itu yang sebenarnya semua sudah tertulis dalam Alkitab mengenai bangsa-bangsa, mengenai negara-negara. Lalu kalau kita baca lagi, kita research kembali, apa saja bangsa yang akan bersama dengan Rusia? Yang pertama, Ethiopia, yang sekarang menjadi Sudan. Libya, selanjutnya Gomer, yang dimana para sejarawan bilang di dunia modern sebagai wilayah atau kota di Jerman. Dan yang terakhir, Togarmah, yang di dunia modern menjadi Turki. Lalu pertanyaannya, kapan Rusia akan menyerang Israel? Tuhan katakan, dan kita sudah baca banyak firman Tuhan, bahwa ada kegerakan aliyah. Jadi aliyah itu adalah ketika orang Israel kembali ke kampung halamannya, ke tanah kelahirannya. Tapi Rusia tidak akan menyerang Israel sebelum hal itu terjadi. Jadi when aliyah is finished, ketika aliyah itu sudah terjadi, ketika orang-orang Yahudi sudah kembali ke tanah terjanji seperti yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya, dan ketika Israel sudah menjadi makmur di negeri mereka sendiri seperti yang tertulis dalam Yehezkiel 3:6 ayat 11, dan ketika ada kabar damai ada di tanah Israel seperti yang sudah dibuatkan Yehezkiel pada Yehezkiel 38 ayat 11, itulah waktu di mana kita berjaga-jaga bahwa Rusia akan menyerang Israel seperti yang tertulis dalam firman Tuhan.
Lalu pertanyaannya hari ini ketika kita melihat ada gesekan, ada pertempuran antara Rusia dan Ukraina, apa yang akan terjadi selama dan setelah invasi Rusia ke Ukraina? Perhatikan baik-baik saudara, kita doakan ini, kita berdoa biar hanya agenda Tuhan yang jadi. Semua agenda yang bukan daripada Tuhan dibatalkan. Ayo bangkit gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita jangan berdiam diri, jangan kita cuek, jangan kita acuh tak acuh, tapi ambil bagian dalam doa kita. Amin. Akan terjadi global, yang pertama akan terjadi global economic reset, di mana ada the fall and the rise of the nation. Akan ada perubahan ekonomi global yang luar biasa, di mana akan ada bangsa yang bangkit, perekonomiannya akan ada yang benar-benar jatuh, terpuruk saudara. Selanjutnya yang kedua ada separation and new alliances. Jadi akan muncul aliansi-aliansi yang baru. Kalau dulu misalkan aliansinya A, B, dan C. Nanti itu akan memecah, akan terpecah, akan muncul aliansi baru, bahkan yang selama ini belum beraliansi mereka akan menemukan aliansi mereka. Selanjutnya, dragon come out from the sea and conquering the land. Artinya apa? Hati-hati, China akan melakukan invasi ke Taiwan. China will do invasion to Taiwan. Selanjutnya, American power be tasted by internal and external, ada civil dan political war. Akan terjadi suatu goncangan politik di Amerika Serikat, di mana akan banyak sekali ujian-ujian, akan banyak sekali goncangan-goncangan di bagian internal dari politik dan eksternal di Amerika. Selanjutnya ada transfer of wealth. Kita percaya bahwa ketika walaupun dunia sedang bergoncang, kerajaan Tuhan tidak bergoncang, kita akan terlihat akan ada transfer of wealth, ada transfer kekayaan dari orang-orang fasik menuju ke orang-orang benar atau menuju ke pekerjaan Tuhan, menuju kepada gereja Tuhan, saudara. Selanjutnya sound of peace in the midst of storm. Ini waktunya walaupun ketika dunia bergoncang akan banyak kabar deru perang, tapi gospel, tapi Injil, kebenaran, firman Tuhan akan disebarkan ke seluruh dunia. Dan orang-orang akan banyak yang mengalami pertobatan dan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan selanjutnya, the last and the greatest revival, repentance movement, reconciliation movement, and restoration movement akan terjadi untuk bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pertanyaannya, what the church must do? Apa yang harus gereja lakukan ketika kita melihat Rusia dengan Ukraina yang sedang memanas, saudara? Yang pertama, ayo berdoa syafaat, berdoa lebih lagi, lebih sungguh lagi, dan berpuasa. Untuk apa? Membatalkan rencana musuh yang mau mengadakan prematur war. Hati-hati, kita harus minta pembatalan daripada perang dunia ketiga, saudara. Selanjutnya, lepaskan shalom atas Rusia dan Ukraina agar terjadi rekonsiliasi. Terus berdoa buat kunjungan ilahi Tuhan dan api revival menyala atas Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet di tengah panasnya deru perang. Selanjutnya yang harus kita lakukan, kebaskan setiap api asing, api huru-hara, kebangkrutan, apapun yang mau masuk ditransfer ke Indonesia, kita kebas tolak dalam nama Yesus, supaya Indonesia tetap aman, damai, dan penduduknya orang-orang yang benar. Dan yang terakhir, minta keberanian ilahi agar gereja Tuhan mulai mendaki dan menaklukkan 7 gunung kehidupan di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Itu yang akan terjadi setelah invasi Rusia ke Ukraina. Itu yang terjadi, yang kita harus tahu bahwa di akhir zaman, di kitab Daniel, di Yehezkiel sudah tertulis tentang Rusia. Walaupun di kitab itu tertulis Rusia yang akan menyerang Israel, tapi hari ini belum terjadi. Karena apa? Karena ada harus yang digenapi terlebih dahulu di Israel. Tapi ketika hal itu terjadi, kita harus semakin waspada, berdoa dan berjaga-jaga bahwa akhir zaman sudah semakin dekat. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan, tetap semangat, banyak berdoa, banyak nyembah Tuhan. Jangan kita menjadi lemah, jangan kita terikut arus dunia, tapi kita harus semakin kuat gereja Tuhan. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Amin, saudara. Demikian nubuatan, demikian deklarasi, demikian prophetic research pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akhir kata saya ucapkan tuntas.